Shalom, saudara ulang Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara ulang Tuhan, di video berikut, seorang ustadz, seorang pemimpin agama, ya lagi-lagi asik dan santai membohongi dan membodohi jamaahnya sendiri tentang Alkitab. Dia berkata bahwa ada ayat Alkitab yang tidak berani dikhotbahkan oleh para pendeta. Dan saudara ulang Tuhan, saya katakan ini klaim kosong atau ngibul. Karena kenapa? Dari Kejadian sampai Wahyu, isi Alkitab dikhotbahkan oleh para pendeta. Nah, saudara ulang Tuhan, sebelum kita bahas, mari kita terlebih dahulu melihat video Ustadz berikut ini. Ayat-ayat yang tidak pernah dibacakan di gereja dan tidak berani dibacakan di gereja. Kalau dibacakan di gereja, buyar jemaatnya. Yesus ditanya, Yesus, wahai Yesus, hukum terutama itu apa? Itu apa? Itu paling utama, itu paling utama, hukum paling tinggi, hukum yang paling menjadi dasar buat kehidupan. Bagaimana Yesus tentang hukum terutama itu? Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu bahasa Hebrew-nya. Kata Yesus, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa, Echad. Ternyata kelihatan sekali bahwa Pak Ustadz satu ini tidak pernah hadir di sebuah gereja atau hadir dalam sebuah kebaktian ya. Sehingga dengan mudahnya mengatakan bahwa ayat ini tidak pernah dibacakan di gereja. Karena kalau katanya dibacakan nanti jemaatnya itu bubar, kan begitu. Sebenarnya ayat yang dimaksud itu terdapat di Markus 12 ayat yang ke-28 dan 29 ya. Saya baca ya. Lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau ayat ini yang dimaksud, Pak Ustadz, ayat ini sudah hampir tiap tahun lah dikhotbahkan di gereja ya. Nggak ada yang salah di situ. Dan mengapa pendeta-pendeta takut mengkhotbahkan ayat ini? Itu kan menurut Anda. Padahal sebenarnya kan tidak. Makanya penting Anda itu untuk datang dalam ibadah dan mendengarkan khotbah-khotbah di gereja gitu loh. Baik, saudara ulang Tuhan, ke videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi di dalam masjid. Dia ngajar ya, dia santai mengatakan bahwa ada ayat Alkitab yang tidak berani diajarkan atau dikhotbahkan oleh pendeta, dan ayat itu mengenai hukum yang terutama ya. Dan Yesus mengatakan, hai Israel, Allah kita itu Esa, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Nah, saudara Tuhan, kata Ustadz tadi, ayat ini tidak berani dikhotbahkan oleh pendeta, ya. Dan saudara Tuhan, saya katakan ini ngibul dan ini klaim kosong. Makanya saya bilang di awal bahwa asik dan santai membohongi dan membodohi jamaahnya sendiri. Ya, disayangkan sekali ya, ustadz-ustadz kayak gini suka ngibul, suka membohongi umatnya sendiri. Padahal apa yang dia katakan itu tidak benar ya. Dari Kejadian sampai Wahyu Alkitab itu dikhotbahkan oleh pendeta. Dan ayat yang dia maksud tadi ya tentang hukum yang pertama dan terutama di dalam Alkitab ya, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan sebelum Yesus mengatakan hal itu, Yesus berkata, hai Israel, Allah kita itu Esa. Kenapa Yesus mengatakan hal itu? Supaya
orang Yahudi atau bangsa Israel waktu itu tidak menyembah Allah lain selain daripada Allah Yahweh, ya, supaya bangsa Israel fokus kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan kepada ilah lain, ya, karena di zaman itu banyak Allah bangsa-bangsa lain yang juga mempengaruhi gaya hidup bangsa Israel. Ya, banyak ilah lain yang mempengaruhi kehidupan orang Yahudi gitu loh. Makanya Yesus berkata, "Hai Israel, Allah kita itu esa. Allah kita itu satu." Ya. Allah kita itu Yahweh. Allah kita itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan Allah lain, bukan patung. Ya, bukan menyembah Baal gitu loh. Itu maksudnya. Baru kemudian Yesus melanjutkan kalimatnya, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Jadi ini maksudnya ayat ini, ya. Jadi kalau seorang ustadz di video tadi mengatakan bahwa pendeta tidak berani mengkhotbahkan ini, saudara dalam Tuhan, ini klaim kosong. Jangankan pendeta tidak berani khotbahkan ini, bahkan seluruh jemaat gereja, seluruh orang Kristen tahu tentang ayat ini. Karena setiap rumah pastinya punya Alkitab bagi orang Kristen. Setidaknya satu rumah. Jadi mereka mengerti, ya. Setiap hari Minggu juga, setiap ibadah rumah tangga, mereka bawa Alkitab, ya. Dan ayat ini sudah seringkali dikhotbahkan oleh pendeta, ya, sudah sering sekali, ya. Jadi tidak ada ayat dalam Alkitab yang tidak dikhotbahkan oleh pendeta atau yang takut dikhotbahkan oleh pendeta. Tidak ada, saudara dalam Tuhan. Makanya saya bilang tadi, ya, Ustadz di video tadi hanya ngibuli jamaahnya sendiri, hanya bohongi jamaahnya sendiri, atau istilah kata ya bodohi jamaahnya gitu loh. Kasihan sih dengan jamaah-jamaah mereka, ya, terus dibohongin seperti ini. Ya, kita tidak tahu pasti apakah mereka langsung percaya begitu saja dengan omongan Ustadz tadi atau tidak. Tapi harapan kita buat ustadz semacam ini, termasuk ustadz tadi, ya, jangan membohongi jamaah terus. Kasihan dengan jamaahnya, ya. Katakanlah yang benar, ya. Kalaupun membahas agama kami, ya, bicarakanlah yang benar terhadap mereka, ya, supaya mereka tidak terus kamu bohongi gitu loh. Kamu tidak kasihan dengan jamaahmu sendiri, kamu bohongi seperti itu, ya. Saudara, kalau ustadz ini semisal, ya, kita anggap sebagai pendeta di dalam Kristen, karirnya itu sudah selesai, saudara Tuhan. Karena jikalau ada pendeta macam ustadz tadi yang membohongi jamaah, ya, menyesatkan jamaah, itu langsung dipecat, saudara Tuhan. Bahkan bukan pemimpin sinodenya, ya, bahkan jamaahnya sendiri langsung pecat, saudara Tuhan. Jemaat gereja langsung bertindak, saudara dalam Tuhan, tidak membiarkan, ya, seorang pelayan, ya, membohongi mereka. Itu kalau di dalam gereja atau kalau di dalam Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi pesan kita khusus buat ustadz di video tadi, berhentilah membohongi jemaah, berhentilah ngibuli jamaahmu sendiri. Kasihan dengan mereka, ya. Dan saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan berikan tanggapan saudara, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.